Yang saya hormati Bapak Kepala DPRD Kabupaten Dumai, Pak Sohibul. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tengkuang, Bapak Terandus Subandi KPP. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Pak Sugito, Bu Sekdes, Bu Warisan, saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di Balai Yakum Desa Tengkuang dalam acara studi orientasi dari rekan-rekan perangkat desa, kepala desa maupun BPD dari wilayah Kecamatan Legok dalam keadaan sehat walafiat dan gangguan usaha apapun. Salam dan salam terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW yang akan sifatnya nanti di Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Pak Panji, Kepala DPRD yang saya hormati, Pak Kadis, juga Pak Ketua BPD Desa Tengkuang. Sebelumnya mohon maaf, mestinya acara ini tadi agak pagi karena memang hambatan jalan, karena memang arus lalu lintas dan juga tidak bisa kita prediksi, yang mestinya kita perhitungkan acara ini agak pagi, ternyata sampai beberapa saat, sehingga harapan kami dengan adanya ketidakpastian waktu nanti bisa kita manfaatkan waktu yang ada ini sebaik-baiknya dalam rangka untuk kaji orientasi yang terkait dengan kewenangan desa, di mana kewenangan desa ini merupakan salah satu MOU dalam rangka untuk membuat peraturan desa maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di desa, sehingga kami hadir di sini dengan membawa Pak Kepala Desa, Ketua BPD. Tidak semua kepala desa yang hadir, Pak, karena ada kegiatan-kegiatan yang lain maupun ada program-program yang lain, sehingga pagi hari ini ada beberapa desa, Pak Yambang, Pak Kepala Desa sendiri, Pak Yambang, kemudian Pak Kosam ini, Pak Saiful ini koordinator Kades Kecamatan, Kepala Desa Murang, kemudian Kepala Desa Mudahan, kemudian Pak Kepala Desa Tangsri, Pak Sudikin, terus Pak Ketua BPD Cibut, kemudian Pak Ketua BPD. Kewenangan desa merupakan salah satu hal yang harus kita jabarkan, baik itu melalui peraturan desa, kemudian kita lanjuti dengan peraturan yang lain, dan hal ini harus betul-betul bisa dilaksanakan di desa dan tidak mengalami kendala maupun temuan-temuan baik itu dari inspektorat maupun dari pihak-pihak yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harapan kami dengan adanya studi orientasi ini nanti dengan dapat memetakan atau memotret secara langsung perkembangan maupun sistem yang ada di desa Tengkuang ini, agar nantinya dapat kita lakukan di sana, dapat kita kaji kembali di wilayah kita di dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, dalam rangka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga harapan kami Pak Kades ini nanti manakala ada tanya jawab dari rekan-rekan kepala desa maupun lembaga ini nanti dapatnya bisa diberikan informasi
secara konkret sehingga nanti untuk melengkapi regulasi yang ada di wilayah kami. Kemudian Pak Kepala Dinas, harapan kami dengan adanya perkembangan peraturan maupun perkembangan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini, dapatnya kami menginput informasi beberapa perkembangan yang terkait dengan kemajuan wilayah kabupaten. Karena Banyuwangi ini sudah terkenal di mana-mana, banyak sekali inovasi, bahkan beberapa waktu yang lalu pernah menjadi narasumber di Depok Kabupaten kita. Ini juga menyampaikan beberapa informasi dan dijadikan tren model yang ada di kita. Nah, harapan kami dengan kehadiran kami di sana juga ada hal baru yang dapat kami ambil yang nanti kami sesuaikan dengan wilayah kami yang ada di wilayah kecamatan berikut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni disampaikan dari Bapak Kepala Desa Sungai Kulon, yakni Bapak Dr. Handesi Pandi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang karena kita menunggu tadi jam 8 dengan kita dari Rawai jam 8, tapi ya karena yang sudah dibicarakan tadi dalam sesuatu yang menyebabkan dengan datangnya mepet Jumatan, jika nanti saya tawarkan pada yang saya hormati Pak Camat Berita, Pak Abang, kemudian rekan kami pendamping dari DPRD Bapaknya Desa di Banyuwangi, itu Panjenengan, Pak Solihin, beserta rekan tadi, kemudian yang saya hormati Ketua BPD Kulon, Bapak Sugeng, kemudian Sekdes, mitra desa, ada buat dari LPMD, kemudian rekan dari BUMDes, ada dari Kepala Dusun, kemudian rekan dari Poldarwis kaitannya dengan pariwisata, rekan dari Ketua Yayasan Anak Yatim Kulon Al-Ikhlas, rekan-rekan dari koordinator Kepala Desa, koordinator Kepala Desa, kemudian Kepala Desa dan Lenggo, kemudian rekan-rekan dari perangkat desa. Perlu kita ucap alhamdulillah pada hari ini jenengan bisa sowan ke kita dalam rangka studi orientasi. Tadi kalau dikatakan studio dalam nyuwun mawon angkat tangan di lapangan kemauan Pak, kemungkinan jenengan ada kelebihan di sana yang perlu disampaikan pada kami, tetapi nanti apa-apa yang kita miliki, monggo kalau jenengan nanti kadu sampai setelah Jumatan diteruskan Pak, jauh-jauh dari sana Mas. Kalau yang mau sepati berdius Pak, oke Pak. Oke, dengan tepi-tepi samping kok yang disampaikan oleh Pak sama tadi, ada sesuatu yang perlu dibawa ke sana dalam rangka kemajuan desa. Oke, ada. Terima kasih. Yang pertama, selamat datang dari jenengan semuanya. Selamat, nanti sehat, juga akan pulang dalam keadaan selamat, sehat, dan membawa sesuatu yang kita inginkan bersama. Agar desa ini sebagai puncernya kecamatan, puncernya kabupaten, provinsi, dan nasional dalam rangka mendongkrak Indonesia ini menjadi lebih bagus. Karena potensinya ada di desa. Nah, dan
rawuh jenengan sedaya. Yang kedua, terima kasih jenengan mempercayai Genteng Kulon ini sebagai studi lapangan atau studi orientasi jenengan ke Genteng Kulon. Dan permohonan maaf jika ada sesuatu yang kemungkinan tidak sesuai dengan angan-angan jenengan tak dulu di Genteng Kulon. Wah, itu saya mohon maaf sekali. Mungkin juga mohon maaf mengenai masalah kaitannya dengan penghormatan kami suku yang kurang benar. Berkaitan dengan Genteng Kulon, mungkin dalam sampaikan tadi dengan semuanya, ya, jangan sampainya Genteng Kulon ini adalah desa IDN-nya nomor 1 nasional dari 70 sekian ribu desa di Indonesia. Jadi kita juara 1 dinobatkan. Kemarin sudah ada sidak langsung dari Menteri Desa, walaupun ini sandalan, ini sidak langsung ke sini, Pak. Benerlah Genteng Kulon. Saya mengatakan begini, kalau memang tidak benar tolong dianulir. Saya siap untuk dianulir karena penilaian IDM itu bukan penilaian yang dilakukan panitia langsung dari Kemenkes ke sini, tetapi beliaunya ada data dan informasi dari desa yang dari pendamping kabupaten, kemudian sidak ke wilayah berkaitan dengan data dan pelaksanaan kegiatan desa, kemudian Menteri Desa menyerahkan gelar itu kepada Desa Genteng Kulon secara mendadak karena katanya pantas bisa. Kami hanya mengucapkan alhamdulillah. Ini yang perlu nanti dengan pahami karena ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh BPD, perlu dipahami oleh Pak Kades, perlu dipahami oleh perangkat desa. Di sini semuanya ada sekdes, kemudian kaumnya 3, Pak. Kaum perencanaan, kaum keuangan, dan kaum umum. Kemudian kasihnya ada 2, kasih pemerintahan dan ada 3, kasih pelayanan dan kasih kesejahteraan. Semuanya jenengan nanti bisa minta informasi kepada langsung yang bersangkutan. Menawi buat sakit jawab mungkin dengan jewer, karena dia itu harus bekerja sesuai dengan tugas fungsinya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 2004. Tugas fungsi ini kita serahkan kepada beliaunya. Oke, kalau ini nanti kita jabarkan di sana. Kalau melihat profil Genteng Kulon ini luasnya 400.000 lebih, Pak. 400.000 lebih profilnya. Ini kalau Genteng Kulon 466.768 hektar. Desa paling kecil di Kecamatan Genteng, paling kecil. Penduduknya terpadat, kurang lebih sekitar 22.000. Desa ini 22.000, kakaknya 8.000. Kemudian hak suara yang dipakai Genteng Kulon 17.000, Pak. Nanti sekolah pemilihan kepala desa ini menghitung petang ewu kalah. Nah, karena di sini ada hak suara 17.000. Nanti, oke, ini jenengan perlu ngertos. Terus Genteng Kulon ini desanya sebelah selatan Banyuwangi, kurang lebih dari kota ke sini 45 menit kalau lancar. 45 menit kalau lancar. Itu terdiri dari 5 dusun, yang terluas itu komplek 5 RW. Kemudian sawahan itu ada 4 RW, kerajaan 5 RW, jenis sapi 2 RW, kemudian Maron 2 RW. Nah, jumlahnya begitu.
Penduduknya mayoritas wira swasta, Pak. Pengusaha, pedagang cilok dan nopo niku telur gulung sampai pada mall, Pak. Sini. Jadi mallnya di sini itu ada 3. Pasar milik pemerintah daerah ada 2. Terus kita ini mempunyai bank, semua bank negeri, bank swasta, koperasi, mulai bank pelecit sampai bank sing ora dipeleciti. Lengkap di sini. Ini yang perlu dipahami. Dari sekian itu, Genteng Kulon adalah desa yang penduduknya paham akan regulasi. Kalau tidak berdasarkan aturan regulasi, dengan akan digulung masyarakat tentang kaitannya dengan regulasi. Sehingga kepala desa dan BPD, mitra yang lain dalam melaksanakan tugas harus berpegang pada regulasi yang ada. Nah, ini yang perlu dengan Pak Tobi. Kalau tidak, kita ini kena permasalahan terus. Bahkan gitu aja kita selalu dilaporkan ke Polres, Pak. Kemarin saya dari kemarin baru dipanggil ke Polres. Ya biasa aja kita hadapi. Itu yang dengan pahami tentang profil di Genteng Kulon ini seperti itu. Kaitannya dengan desa Genteng Kulon, Pak. Desa Genteng Kulon ini adalah desa yang potensi memiliki sampah paling besar di Banyuwangi. Setiap hari menghasilkan sampah kurang lebih 10 ton. Hasil survei lapangan, ngapunten kemawon, dalam disuruh isi dosen terbang itu bagian metodologi penelitian. Mulanya segala sesuatu tak teliti ini. Berdasarkan survei lapangan itu pasar 1 dan 2 6 ton. Terus berdasarkan survei rumah tangga, setiap warga menghasilkan 4 ton kali 8.000, itu 3 ton 200. BUMDes menghasilkan sekitar 400. Lingkup untuk sentral kuliner dari Ketambukan kantor pos sampai perapatan itu ya kurang lebih sekitar 3 sampai 400 kilo. Jadi sekitar 3 sampai 4 kuintal. Sehingga kita mempunyai sampah segitu. Sehingga Genteng Kulon itu menginginkan agar sampah di Genteng Kulon ini bisa selesai di Genteng Kulon. Oleh sebab itu nanti kami ini Pak Solik ini DPMD ini Bapak sampah Genteng Kulon, nanti kami juga akan pengen solusinya bagaimana. Kita sudah bekerja sama dan kemudian dengan blog itu akan dibimbing pelatihan kurang lebih 20 bulan sampai masa kerja kami selesai, yaitu di tahun 2023 di bulan Desember selama 20 kali. Insya Allah nanti dengan 20 kali itu diharapkan sampah Genteng Kulon itu yang terakhir bisa digunakan sampah yang sisa sampah yang terakhir digunakan untuk membuat briket. Dengan tahu bahwa bahan bakar Indonesia yang berupa gas itu akan diganti dengan listrik. Oleh sebab itu kita bersiap-siap bagaimana sampah di Genteng Kulon ini diubah nanti menjadi briket. UMKM yang akan muncul berupa kompor briket. Itu yang dengan pahami seperti itu. Dasar pelaksanaan kegiatan sangat sudah materi mau dipakai praktek dan dengan nanti karena di sini semuanya bisa ditanya Pak, sampai apa kegiatan yang dilakukan oleh semua, baik kepala dusun, BUMDes, terus pendamping hukum Genteng Kulon itu di samping pelayanan masyarakat juga ada pelayanan pendampingan hukum Pak, yaitu JBIH dan PPID. Terus
kalau ada permasalahan hukum tidak semuanya dikenakan pada kepala desa, Pak. Berdasarkan pelatihan yang kami peroleh di Malang, Pak, kepala desa tanda tangan itu tidak mesti harus terkena kaitannya dengan bersinggung hukum. Didelok sing gunane duit sapa, ngoten. Lek sing gunane duit iku bendaharane, maka secara otomatis setelah hasil dari penyelidikan, maka bendahara yang akan kena, walaupun yang tanda tangan kepala desa. Kepala desa ini biasanya kan diwenehi tanda tangan dilek sakmene, gak delok belas. Wis pokoke tak tanda tangan gak selesai. Nah, oleh sebab itu berdasarkan regulasi berkaitan dengan kita kepala desa mempunyai kuasa atas uang, maka tidak kuasa atas uang itu kemudian terkena semuanya kaitannya dengan hukum, terjerat tentang hukum, maka nanti akan terjadi seperti itu. Oke. Dasar hukum yang harus jenengan pakai yaitu Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Kita samakan persepsinya dengan kita nanti bagaimana pelaksanaan. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 6 2014 pasal 79, pemerintah desa itu, kepala desa mengingatkan, BPD mengingatkan pada kepala desa. Setelah 3 bulan, karena sebelum dia menjadi kepala desa kan menyampaikan visi misi, kan Pak. Nah, visi misi itu ditanyakan kepala desa setelah 3 bulan. Awalmu apa wis nyusun RPJMDes? Nah, RPJMDes itu adalah program pemerintah desa jangka menengah 6 tahun, Pak. Sesuai dengan aturan kita. Tapi insya Allah dengan peraturan yang baru, kepala desa yang belum pensiun nanti mungkin disusul dengan peraturan yang baru, jenengan akan mendapatkan jabatan selama 9 tahun oleh Menteri Desa. Oh gitu Pak, dalam Dewan Penasihat Pak Desi untuk Jawa Timur, untuk provinsi kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, terus itu sudah digodok kemarin. Insya Allah kalau itu nanti sudah bisa diklipkan, dengan akan dapatkan 9 tahun jabatan kepala desa. Oleh dalam mesti dereng karena besok Desember 2023 itu sudah diadakan pemilihan kepala desa. Insya Allah yang sekarang baru 2-3 tahun nanti langsung akan otomatis ditambah tanpa melalui pemilihan. Insya Allah begitu. Oke, monggo nanti ditanyakan RPJMDes-nya kepada kepala desa. Nah, kalau kepala desa ini tidak mempunyai RPJMDes, berarti kepala desa itu tidak punya program kerja. Jenengan tahu sendiri kepala desa ini adalah jabatan antik. Pemandur gemplong bisa jadi kepala desa. Kan gitu ya? Koordinator ojek bisa jadi kepala desa. Ini jabatan antik. Tidak semua kepala desa paham tentang kaitannya dengan regulasi. Ini yang perlu jenengan pahami. Jadi jenengan selaku kepala desa selalu dibimbing kali BPD itu dulu, walaupun saya hanya perpindahan dari guru menjadi kepala desa di tahun 2017 dalam tasik jadi guru, 2020 dalam pensiun. Nah sekarang melanjutkan itu. Oke, ini jadi kepala BPD punya peran yang luar biasa ya. Di samping regulasi, jenengan juga ke pengawasan, terus manajerialnya, jenengan itu yang mempunyai 3 fungsi itu di BPD. Jenengan tidak boleh bersifat seperti anggota DPR. Anggota DPR itu kan tahu sampai dalam. Kalau anggota BPD itu tahunya dimulai, tidak sampai dalam. Mengetahui bukan menyetujui. Saya selalu ditegur kalau ini Pak, dan sebagainya. Bukan berarti kita mulus-mulus saja. Kalau kita duduk bersama bukan berarti kita mulus-mulus begitu aja Pak. Pernyataan Gendeng Kulon ini kalau tidak sesuai
ya tidak langsung kita disetujui, ada beberapa proses yang harus kita lalui. Tadi ketua BPD itu berperan mutlak dalam rangka melihat kinerja kepala desa. Nah, kepala desa itu kalau mau kerja yang dilihat dulu duit RPJMD sudah awakmu setelah 3 bulan kerja. RPJMD itu merupakan satu rangkuman dari misi-misi yang dimiliki kepala desa yang dimasukkan ke aturan RPJMD berdasarkan pasal 79 tadi, Pak. Tadi harusnya gitu. Tadi jenengan harus tanya dulu. Perangkat desa ini, kalau perangkat desa bukan berarti kemudian jenengan santai enggak. Ya itu yang khususnya Sekdes itu memperingatkan kepada kepala desa, Pak, RPJMD-nya segera dibuat. Komandannya membuat RPJMD itu ya Sekdes. Jadi nanti mau minta masukan setelah punyanya visi-misinya kepala desa, kemudian diproses, dimasukkan di RPJMD, kinerjanya nanti berdasarkan RPJMD yang dimiliki oleh kepala desa itu. Nah, kalau kepala desa itu tidak mempunyai RPJMD, mau kerja apa dengan selaku kepala desa? Tadi kepala desa awakmu di RPJMD sudah, dan melakukannya awakmu gak apa. Nah, kalau jenengan tidak mempunyai program yang jenengan lakukan apa? Nah, saya melakukan berdasarkan RPJMD yang ada. Nah, penilaian kita nanti gitu berhasil atau tidaknya kepala desa tergantung kepada sukses tidaknya jenengan itu merealisasi program-program di RPJMD untuk kepentingan masyarakat. Kita itu cuma sekedar setor program, bukan berarti gak setor program duitnya dicawok dewe kalau Pak Desa kemudian diatur dewe. Keliru itu Pak, itu yang menyebabkan jenengan banyak masalah itu. Saya tidak pernah duit itu. Duit dia dijemuk kalau bendaharanya, kemudian diserahkan pada metranya, serahkan pada pelaksana programnya. Saya cuma tanya, duit yang dilaksanakan kemarin realisasi apa saja, bla 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 bla, duitnya piro? Masih adakah silpa dari duit itu? Segera disetorkan ke bendahara atau dilaporkan ke bendahara supaya nanti pemeriksaan inspektorat itu sebagai pengawasan yang kedua setelah BPD. BPD itu pengawasan ya, BPD punya tugas pengawasan. Jadi jangan sampai BPD nanti kalau jenengan diawasi, jenengan pernah ketemu selaku kepala desa maupun perangkat desa. Oh, Pak BPD itu ngawasi toh, ayo kalau saya kerja jalur tambah duit oke, kok enggak. Usahanya aturan prosentasenya ini. B. Tadi jenengan itu pada waktu pelaksanaan kegiatan BPD ini adalah pengawas internal di desa itu di samping Babinsa Babinsa Tikmas. Babinsa Babinsa Tikmas itu pengawas internal itu. Jadi jangan sampai kita nanti diawasi menjadi sakit hati, jangan. Justru itu menjadi motivasi kita mencari kekurangan kita, kemudian menembel kekurangan kita menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan. Sehingga kita beres. Kami ini adalah percontohan yang sudah diperiksa oleh BPKP sama BPK. Kemarin kami dijadikan sebagai sudah ditunjuk itu, tidak tahu kenapa mau jadi batal. Ada observasi dari KPK, kita ditunjuk sebagai desa bersih korupsi. Karena kepala desa ini kan itu duit belas. Regulasinya melalui bendahara. Bendahara tugasnya apa? Mengeluarkan, memasukkan, mengatur keuangan desa. Sehingga kita tidak udah walaupun kita adalah penguasa penggunaan anggaran, tapi bukan berarti kemudian mengatur duit. Ya itu. Kalau ada rezeki mesti wonten mawon, betul tidak? Pasti ada rezeki dari kepala desa. Tadi jenengan sehingga Pak Camat nanti boten ngumpet pada waktu
melakukan apa itu pemeriksaan terhadap hasil RKP jenengan. Oke, ini yang perlu dengan pahami yang di situ itu. Aturannya dari Permendagri itu juga ada. Permendagri itu jenengan kalau lihat di 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pedoman pembangunan desa. Jadi itu nanti sebagai dasar kita pada waktu menentukan apa RKP, RPJMDes, review RPJMDes, dan ada setiap tahun itu harus ada review RPJMDes, Pak. Hal-hal yang dimasukkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah jalan itu tidak diperbolehkan, tetapi harus dilakukan perubahan di tengah tahun atau di awal tahun. Namanya review RPJMDes. Ini kok ditinggali. Itu mintanya dari siapa? Pada waktu jenengan pilih dusun. Pilih dusun itu selalu didampingi oleh BPD, selalu didampingi oleh Bu Sekdes, supaya kemudian didampingi oleh kepala dusun yang memiliki wilayah itu. Maka itu yang nanti dijadikan sebagai tambahan dalam rangka menyusun RPJMDes reviewnya. Itu harus dimuseskan, Pak. Nggak boleh tidak dimuseskan, terus tak tambahin kok bisa. Melakukan tidak harus dimuseskan. Baru setelah itu membuat RKP, Pak. Rencana kegiatan pembangunannya. Jadi itu harus dimuseskan terlebih dahulu. Seperti kemarin itu kan ada berdasarkan Permendes 104. Itu di situ muncul, Pak. Munculnya apa? Bahwa dana desa itu harus digunakan 40% untuk BLTJ, 20% untuk pangan, yang 8% untuk PPKM. Itu harus, dan itu harus dimasukkan. Sebelumnya tidak ada, itu belum review yang kita lakukan. Kalau sekarang maksimal 40%, tapi mudah-mudahan Permendesnya belum turun ini, belum turun. Nah, maka itu harus dimasukkan pada RPJMDes review RPJMDes 104. Kemudian ada dasar kita Permendes. Permendes itu ada PDTT itu nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itu juga harus kita jadikan sebagai pegangan. Lalu kemudian kita dasar di atasnya lagi itu adalah perbuknya bupati. Jadi jangan sampai bupati ditinggal. Walaupun bupati gak pernah sowan lagi, Pak. Jadi kalau ngomong-ngomong ini DPRD sudah ditiru 100 sekian kali itu gak pernah bupati mau ini. Wis diserahnya Pak Cahyo loh ini perangkat desa gede. Ini ya alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh DPRD. Saya ngomong bahwa ini ingat ini. Ya termasuk diantaranya disebut kepala desa, yo termasuk vokal lah. Kemudian kalau di perbuknya itu nomor 8 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMD. Genteng Kulon ini adalah desa yang menginisiasi Semak Kampung di Banyuwangi. Kemarin saya mendapatkan penghargaan dari Bupati Anas kaitannya dengan penggunaan Semak Kampung di Genteng Kulon. Di Genteng Kulon ini bermula dari banyaknya orang antri yang membutuhkan surat pengantar. Satu surat pengantar bisa 15-30 menit. Nah itu terlalu lama menyebabkan orang bundel kok gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan Dispenduk Capil minta agar data-data warga Genteng Kulon dimasukkan ke desa Genteng Kulon. Akhirnya kita masukkan di alat itu. Kemudian kita hanya menggunakan
dengan basis NIK. Memasukkan NIK langsung seluruh data masuk Pak. Saya hanya butuh 1 menit. Nanti dengan bisa praktekkan di sana. 1 menit. Nah, 1 menit itu dengan pemeriksaan kita anggap 2 menit. Dia bisa mengerjakan sendiri, namanya SIMAS mandiri, sistem masyarakat kerja sendiri. Bahkan di Genteng Kulon ini sekarang boleh mengurus suratnya melalui WA. Bilang assalamualaikum, semua data muncul, nama, NIK apa itu muncul. Perbedaannya kalau desa Genteng Kulon menggunakan huruf besar semuanya yang menandatangani, kalau di Garut melalui WA menggunakan huruf besar awal dengan yang belakangnya kecil. Jadi nongkrong di rumah kalau ingin butuh surat pengantar itu langsung bisa mengirim data ke desa. Nah, aturannya begini, diambil di desa atau diantar ke rumah. Itu gajinya kepala dusun, RT dan RW, Pak. RT dan RW itu cuma butuh dengar-dengar itu untuk insentif kuota. Jadi kepala dusun nyampaikan kepala Pak RW mengapa RT nanti yang nyalurkan. Kemudian mengenai penanaman kedisiplinan, Pak. Di Genteng Kulon ini penanaman kedisiplinan diambil dari Undang-Undang Nomor 6 2014, Pak. Di situ ada tupoksinya, Pak. Kita tawarkan, Pak, awakmu sanggup kan? Ngerjain menjadi kasih keserang. Tugasmu sampai ini bani pelajaran rosi. Kemudian kita tawarkan juga tahun ke Sekdes, tugasmu itu siap enggak? Kekasih, tugasmu itu siap enggak? Siap. Setelah siap, Pak, kita berdiri siap pakai ini sekarang gitu, Pak. Kita buatkan kesepakatan dan penandatangan fakta integritas, Pak. Itu untuk contoh nih, Pak. Jadi harus tanda tangan di belakang poin 13. Jika mereka tidak sanggup dan melanggar aturan terbukti, maka siap saya mengundurkan diri, Pak. Bukan dipecat, Pak. Tanda tangan bermeterai, Pak. Jadi tidak sekedar dia kerja gitu aja, Pak. Jadi tupoksinya itu harus diikuti dengan kesepakatan kerja, Pak. Kesepakatan integritas.